Saya Abdurrahman. Saya Risti Wangge. Saya Siska Robiah. Saya Titin Mardiana. Kita kembali lagi di acara Taksau Indonesia Mini dengan tema membahas tradisi pernikahan di Indonesia. Ya, kita mempunyai dua narasumber pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Risti Wangge dari Flores dan ada Ibu Titin Mardiana dari Jakarta Timur selaku perias pengantin. Baik, langsung saja saya akan menanyakan kepada Mbak Risti dari Flores mengenai pernikahan di Indonesia. Yang saya tanyakan yang pertama, bagaimana tradisi pernikahan di Flores, Mbak? Di Flores sendiri mempunyai tradisi pernikahan yang unik. Salah satunya di Kepulauan Adenara itu menggunakan gading gajah sebagai mahar. Oh, gading gajah ya, Mbak. Kenapa itu menggunakan gading gajah? Apakah ada sejarahnya menggunakan gading gajah? Nah, kebetulan gading gajah itu sesuatu yang berharga dan sulit didapat gitu. Jadi itu sebagai tanda pencitraan wanita bahwa kalau ingin mendapatkan sesuatu yang berharga harus dengan pengorbanan dari kesanggupan mempelai pria itu sendiri gitu. Apakah harus gading gajah aja atau ada solusi lain ketika tidak ada gading gajah? Apakah ada solusi lain untuk maharnya sendiri? Kebetulan kalau solusinya itu adalah berutang, karena gading gajah itu merupakan tradisi yang sudah sangat melekat dan sudah turun-temurun dan tidak bisa digantikan dengan benda apapun gitu. Jikapun calon lelakinya tak sanggup, maka bisa dikasih keringanan, misalnya berutang gitu. Oh, baik, Mbak. Selanjutnya nanti Mbak Siska akan menanyakan kepada Mbak Risti. Jadi kalau misalkan untuk ukuran gadingnya itu sendiri apa ditentukan atau tidak, Mbak? Untuk ukuran, di sini ukurannya itu sangat dipengaruhi oleh status sosial dari keluarga wanita itu sendiri. Adapun ukurannya itu berkisar antara 30 cm sampai 2 meter dan harganya pun bervariasi tergantung ukurannya. Semakin tinggi maka harganya akan semakin mahal, antara puluhan juta sampai ratusan juta rupiah. Waduh, mahal juga ya, Mbak ya? Ya. Terus apakah di Flores Timur atau di Adenara itu belisnya itu selalu menggunakan gading gajah, Mbak? Oh, tidak semua daerah menggunakan gading gajah sebagai mahar gitu. Ya. Yang ada itu cuma di Kepulauan Adenara. Adapun di daerah kawasan Larantuka dan sekitarnya itu menggunakan maharnya itu berupa air susu ibu, dan air susu ibu yang diberikan itu berupa uang gitu. Jadi semakin tinggi pendidikan dari seorang gadis itu, maka akan semakin tinggi pula uang yang dinamakan air susu ibu yang diberikan nanti gitu. Ya. Terus untuk penyerahan belisnya itu sendiri tuh kira-kira kapan, Mbak? Untuk penyerahannya sama seperti perkawinan pada umumnya. Jadi maharnya itu akan diberikan pada saat hantaran. Jadi belis itu akan diberikan pada hantaran dari pihak lelaki kepada pihak wanita itu sendiri gitu. Iya gitu. Ya. Baik pemirsa, saya akan menanyakan perihal perhiasan pernikahan di DKI Jakarta bersama narasumber yang kedua, yaitu Ibu Haja Titin. Kita ke narasumber yang kedua, Bu Titin selaku perias pengantin di Jakarta Timur ya, Bu ya. Saya mau nanya, Bu, bagaimana awalnya Ibu bisa ingin terjun ke dunia perias pengantin? Apakah udah cita-cita atau didorong keluarga itu, Bu? Kalau cita-cita untuk menjadi seorang perias, saya rasa enggak ya. Saya sebenarnya ingin menjadi seorang ustazah untuk mengembangkan ilmu agama kita, yaitu agama Islam. Awal mulanya saya terjun di dunia perias ini pertama kali karena menikahkan anak saya yang pertama yang bernama Nurdita Matadinata. Dilanjut dengan 7 bulan kemudian anak saya yang kedua Fahmi Fauji Matadinata. Alhamdulillah, karena mungkin riasannya bagus, banyak yang menarik, menjadi bahan omongan juga di lingkungan saya, karena saya bukan cita-cita saya untuk menjadi seorang perias. Oh, jadi awalnya itu karena tetangga itu melihat riasan Ibu itu bagus, jadi barulah Ibu dipanggil gitu. Iya, betul sekali. Itu udah berapa lama Ibu menjadi perias pengantin? Udah 10 tahunan lebih. 10 tahun, lama ya, Bu ya? Ya. Kan suka ada tuh ya, Bu, suka dukanya gitu. Suka duka menjadi seorang perias pengantin itu apa sih, Bu?
menjadi suka dukanya itu apabila kita merias seseorang pengantin dengan hasil yang bagus, cantik, itu pengantin kita buat memanglingkan gitu, pangling istilahnya, dari wajah yang aslinya, itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi seorang perias. Jadi semakin pelanggan puas, ibu semakin puas gitu ya. Benar. Dan tingkat kepuasannya itu ada di tingkat perubahan yang tadinya biasa aja menjadi luar biasa. Benar. Terus itu kan Bu ya, suka ada kalau misalkan pernikahan itu pasti selalu menggunakan, kebanyakan menggunakan gaun warna putih. Apakah itu wajib atau tradisi Bu? Itu tidak diwajibkan untuk memakai gaun warna putih, warna silver pun boleh, warna lain-lain juga boleh. Tapi warna putih itu sering dilirik oleh calon-calon pengantin karena warna putih itu kan melambangkan kesucian dan kemurnian seseorang. Oh gitu ya Bu. Nah, kan Ibu nih ya udah 10 tahun jadi perias pengantin. Pernah nggak sih Ibu ada melihat ritual-ritual tertentu di tempat yang akan Ibu rias itu? Di tempat hajatan. Nah, di tempat hajatan. Ada. Saya pernah juga perhatikan di ruang tertentu itu ada seperti dupa-dupa gitu, terus ada kakak ayam, terus ada kopi manis, kopi pahit, teh, terus ada susu, terus ada buah-buahan, terus ada rokok juga tuh, kayaknya dinyalain juga sih rokoknya, terus ada buah-buah makan makanan tuh penuh, mungkin dari penghajat itu yang dia masak itu mungkin semuanya ditaruh di situ. Jadi itu kayak sesajen gitu. Iya ya, betul. Ibu pernah nanya nggak itu tujuannya untuk apa gitu, iseng-iseng nanya? Saya pernah tanya tujuannya hanya untuk melindungi hal-hal yang tidak diinginkan pada waktu kita mengadakan hajatan. Terus ada kemungkinan untuk menolak hujan. Ya. Terus ada juga yang bikin tamu itu banyak yang datang, dan ada menimbulkan rasa kasihan supaya ya mungkin kondangannya ya betul juga. Iya. Kayak seperti itu. Oh gitu ya Bu ya. Terus ya Bu, kenapa ya sering banget saya lihat gitu kalau misalkan perias pengantin itu pasti suka mencukur alisnya si calon pengantin wanita. Betul. Tapi itu tidak diharuskan dicukur karena memang sekarang juga ada trik-trik yang bisa menutupi bulu-bulu yang ada di kelopak mata kita, dan itu juga di dalam hukum agama kita, terutama agama Islam, itu tidak dibolehkan kalau hanya untuk mempercantik diri semata dan bukan untuk kebahagiaan suami kita, itu menjadi haram hukumnya. Oh gitu ya. Ya baik, kita lanjut ke saudara Abdurrahman. Baik pemirsa, dari kami di acara Indonesia Lakstone Mini pamit undur diri bersama saya Abdurrahman selaku host pertama. Saya Siska Robia selaku host kedua. Saya Ristianti Wangge selaku narasumber pertama. Saya Ibu Hajati Mardiana sebagai narasumber kedua. Mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.